habis-habis. Padahal maaf dalam tanda kutip. Suaminya berharap kalau pensiun istrinya melayani dia. Saya ngajak Anda. Kenapa banyak suami yang cerita ke saya? Istri saya seolah-olah tidak membutuhkan saya. Dia pergi, suaminya ada pensiun. Tetap aja kegiatan dia habis-habis. Padahal maaf dalam tanda kutip. Suaminya berharap kalau pensiun istrinya melayani dia. Saya ngajak Anda. Kalau seandainya Anda keluar rumah tiap hari. Selama suami Anda bekerja. Begitu suami Anda pensiun nggak usah tiap hari deh. Selang 1 hari. Biar dia merasa diperhatikan oleh istrinya. Karena kalau tidak dia nagih. Saya dihargai, saya dihormati. Anaknya pun mengerti tentang keadaan ini. Tidak usah 100% kayak kemarin. Nah, kalau kita sudah mengerti, minimal post power syndrome dari suami Anda tidak akan terluka. Karena apa? Ada persiapan dari istri dan keluarganya. Ada proses. Ada proses. Walau apapun yang terjadi. Ini mereka selama sekian puluh tahun membutuhkannya. Makanya kita wajib mengerti. Hargai dia sebagai suami. Hargai dia sebagai kepala keluarga. Yang memberikan nafkah kepada kita. Apapun yang terjadi. Memang ini adalah hidup. Ada waktu yang pensiun. Contoh. Ini ibu. Curhat mulu. Sebel suami saya nyebelin. Bla 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 bla. Saya bilang. Resiko bu. Suami ibu dengan ibu beda usianya sekian tahun. Mengerti tentang kakek-kakek begini. Masya Allah sakitlah suaminya. Meninggal suaminya. Mau ngawinin anak nih Pan. Datang lagi ke rumah. Nangis-nangis sampai di karpet. Saya bilang kenapa lagi sih bu? Ya Allah mama. Kalau suami saya masih hidup. Ada tempat berunding. Mau ngawinin anak. Lagi hidup. Dia sebel lakinya nyebelin mulu. Pas udah nggak ada. Pas udah nggak ada dicari-cari. Sampai dia bilang kalau masih hidup suami saya tenang. Ada teman berunding. Tuh maunya apa? Giliran ada berantem mulu. Ini dia judul kita. Lagi ada sakit hati mulu. Udah tidak ada dicari-cari. Gitu. Oke kalau begitu kita buka pertanyaan. Hebat nih nggak ada yang ngantuk sama sekali di sini ya. Cuma nunutan doang. Bismika. Kusuk. Oke, siapa yang mau nanya? Ini silakan. Mangga ibu. Nunutan aing mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asnawati dari Majelis Taklim Inayatul Pala, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Oke. Tanya mama yuk. Ayo. Ma, gimana ini kalau rumah tangga yang namanya rumah tangga ya. Suka ribut mulu, tapi giliran nggak ada kita nungguin nyari-nyari gitu. Tapi Nyari-nyari teman ribut. Nyari-nyari. Tapi pas ketemu mah masih kesel mah. Gimana harusnya itu Yang mah? bikin ribut biasanya apa? Ya, masalah sepele juga. Apapun. Yang ngajak ribut si istrinya atau si suaminya? Kadang-kadang dua-duanya. Ini seru ya. Kadang-kadang uluk salam nggak dijawab, bukan nggak dijawab nggak kedengar aja. Ih, katanya kok diem aja katanya. Apapun jadi masalah. Ya, Giliran nggak ada, sedikit. dicari-cari. Iya, Anak ada? Ada. Masih ada di rumah? Nggak ada yang di rumah mah. Oh jadi tinggal berdua? Berdua aja. Aki Nini. Aki jeung Nininya. Tadi yang di saung rombeng. Tenano, seperti Mama Mesra ya. Ya udah, nih nanti mudah-mudahan ada jawaban dari Mama kau seperti itu. Harus seperti apa sebetulnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini Ibu Asnawati bertanya, ini kejadian sendiri ya. Sudah berapa lama menikah? 20 tahun ya. Sudah 20 tahunan, anak-anak sudah besar. Ada berapa anaknya? Semuanya 6. Rajin amat. Dari 2 bapak, maaf. Oh iya nggak apa-apa. Yang pertama, yang dulu meninggal. Yang pertama meninggal, Iya. ada berapa anak? 5. 5 anak, meninggal. Menikah lagi. Menikah lagi, dapat satu. 20 tahun yang kedua. Iya. Yang dulu berapa tahun? Masih SMA kelas 3. Yang dulu, yang pertama berapa tahun Yang menikah? pertama, Menikahnya? oh menikah muda.
Oh, 16 tahun. 16 tahun menikah. Selang berapa lama menikah lagi? 24 ya, 22 ya. Iya, dari yang pertama. Overdosis Asnawati. Lu kagak bisa ngitung. 15, 22, 20. Enggak, yang pertama nikah rumah tangganya 19 tahun. Yang meninggal tuh. Terus nikah lagi keselang 2 tahun lamanya. Oh, selang 2 tahun. tahun. Nikah lagi sampai sekarang sudah 20 tahun. Iya, Ya iya, iya. gitu, Mah. Nah, sekarang katanya sudah sama-sama tidak muda lagi. Kok ketemu tuh bentrok, ada aja. Usia Anda berapa tahun? Saya 56. 56. Suami Anda? Sama. Sama Seumur. 56 juga. Bentar, yang suami sebelumnya pernah menikah? Udah. Udah juga. Ya. Maaf ya, dari awal saya katakan. Setahu saya kebanyakan dalam tanda kutip judul kita ini rata-rata yang udah pada tua. Beda. Makanya Allah menyatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakinah, tenang dan tentram. Mawadah, kelapangan dada, kesucian hati, bauru rohmah. Nah, proses daripada pernikahan yang namanya sakinah mulai reda, cinta mulai hilang, mawadah reda, rahmah. Makanya Anda lihat semua, kita ke rumah anak mantu kita. Kata mantu, mama nginep aja. Nggak, kasihan babak lu di rumah. Nggak cinta, tapi kasihan. Coba suami Anda dinas keluar kota seminggu. Dengan usia-usia kayak begini. Apa begitu suami Anda pulang dinas di luar kota gak ada berpelukan? Enggak. Kenapa? Cintanya sudah sirna. Yang ada hanya rasa rahmah. Kasihan babak lu. Tuh. Ini harus kita rawat. Makanya caranya bagaimana kata Asnawati? Caranya segala sesuatu yang menimbulkan cinta kepada pasangan kita timbulkan kembali. Punten, misalnya dulu Anda jatuh cinta dengan suami Anda ketika dia tersenyum. Liatin tiap dia senyum. Giginya udah pada ompong. Dulu Anda jatuh cinta dengan golep. Ibu tahu golep? Rambut yang diginiin, seret, munjung. Ah, sekarang udah botak. Jadi kita wajib menyamakan. Tujuan pernikahan saya dulu apa? Visi misinya disamakan. Tujuan karena Allah biar tidak berbuat zina agar saya berpahala dalam ibadah dengan suami saya. Jadi maaf, ini kebanyakan terjadi apapun yang terjadi rumah tangga milik berdua. Makanya tadi kan, kalau suami ngomong bini diam, bini ngomong suami diam. Kalau dua-duanya ngomong siapa yang dengerin? Kalau soal nyebelin, sadar. Kita manusia biasa, ada yang sempurna. Saya juga pasti nyebelin.